Bukankah kamu di Amerika? Aku baru saja kembali hari ini. Ada apa kamu cari aku? Sebenarnya, aku datang untuk mencari orang yang bernama Chen Peng. Chen Peng lulusan Universitas Pennsylvania, Master Keuangan lulus tahun 2011. Selama di kampus semua orang memanggilnya Lukasi. Chen Ziyuan. Itu nama yang kamu ganti kemudian kan? Nama Chen Peng aku ingat. Xiao Chen pernah bilang padaku kenapa. Aku ingat begitu jelas karena orang yang menabrak ayah Xiao Chen sampai mati juga bernama Chen Peng. Kamu bilang di dunia ini tidak mungkin ada kebetulan seperti itu kan? Kebetulan kamu juga bernama Chen Peng. Di dunia ini, banyak orang yang bernama sama. Hari ini aku melihat ayahmu di bandara. Dia dijemput oleh Zheng Jiankuo. Apa yang kamu mau? Chen Ziyuan, kamu sangat menakutkan. Kamu menabrak ayah Xiao Xiao sampai mati, kamu bahkan menyusup ke kehidupan mereka dengan santainya. Berperan sebagai suami yang baik, menantu yang baik. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika suatu hari Xiao Xiao mengetahuinya? Apa yang akan terjadi? Dia bisa saja tidak pernah tahu. Jangan menipu dirimu sendiri, oke? Ibuku dulu juga berpikir begitu, tapi kemudian aku beritahu kamu. Tidak ada rahasia di dunia ini yang bisa disembunyikan. Kamu menabrak orang sampai mati. Seharusnya kamu tidak muncul, apalagi muncul di kehidupan Xiao Xiao. Kamu pikir dengan menghindar, masalah akan selesai. Jadi sebenarnya apa yang kamu mau katakan? Tahukah kamu seseorang yang hidup? Di pelukanmu kehilangan napas mati. Apa yang akan kamu lakukan? Katakan padaku. Bahkan tidak ada kesempatan untuk meminta maaf di depan keluarganya. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah 5 tahun. Aku tidak pernah tidur nyenyak. Aku tidak pernah bisa melarikan diri dari penyesalan dalam hatiku. Aku sudah mencoba semua psikolog tapi tidak ada yang bisa menghilangkan rasa bersalahku. Tahu kenapa? Aku takut sejak saat itu. Aku tidak berani lagi menyetir karena aku takut. Kamu tahu perasaan putus asa yang tidak bisa diperbaiki. Kamu tahu perasaan di mana kamu berusaha mati-matian untuk melakukan sesuatu, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Itu pantas buatmu. Kamu seharusnya tidak memanfaatkan Xiao Xiao untuk menghilangkan rasa tidak berdayamu. Chen Ziyuan, aku menemukan bahwa kamu bukan hanya orang yang egois, tapi juga orang yang licik dan tidak bermoral. Licik. Tidak bermoral. Orang berdosa. Apakah dia tidak punya kesempatan untuk menebus dosanya? Tapi kamu sudah membuat dosa ini semakin besar. Sampai sekarang tidak bisa diperbaiki lagi.
Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Awalnya aku hanya ingin membantunya, bahkan menggantikan ayahnya yang sudah meninggal untuk melindunginya, menolongnya dengan lancar dari sekolah ke masyarakat. Aku juga berusaha keras untuk membahagiakan hubungan kalian. Aku berharap kalian bisa bahagia. Ya, di dunia ini tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Kita berdua adalah pembunuh. Kenapa Ziwan pergi begitu lama belum kembali? Beli cuka saja. Di kompleks ada supermarket. Kamu tanya saja. Aku akan meneleponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi, silakan coba lagi nanti. Dia mematikan teleponku. Ibu, aku akan turun melihatnya, mungkin butuh bantuan atau apa. Pergi pakai baju dulu. Baiklah. Kamu bersumpah. Jangan pernah memberitahu Xiao Xiao rahasia ini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu turun? Kamu pakai baju terlalu tipis. Ayo aku antar kamu naik dulu. Apa yang terjadi? Bukankah kamu turun untuk beli cuka? Aku lupa, aku antar kamu naik dulu. Kamu pakai baju terlalu tipis, ayo. Mama angkat apa? Shenhou tidak bersamaku. Bukankah dia di luar negeri? Kapan dia kembali? Aku tidak tahu si brengsek ini. Tidak bilang-bilang sama aku. Bukan mama angkat, jangan marah, ini memang salah dia. Tunggu aku ya, tunggu, aku hubungi dia, aku akan marahi dia baik-baik. Jangan marah, aku akan omelin dia untukmu. Mama angkat, tenang dulu. Baiklah, aku tutup telepon dulu, ya mama angkat, dadah. Bukan Houzi, aku agak bingung, tunggu bentar. Kamu bantu aku ulangi sekali lagi, aku sekarang belum paham. Apa maksudnya? Alasan kamu putus dengan Yan Xiaochen karena ibumu ada hubungan tidak langsung dengan kematian ayah Yan Xiaochen. Dan juga, apa maksudnya orang yang menabrak mati ayahnya 5 tahun lalu adalah Chen Xiwan, lalu Yan Xiaochen kenapa bisa menikah dengannya? Aku tunggu bentar. Tidak benar ini. Lalu kenapa membiarkan si pembunuh ini bebas berkeliaran? Aku harus telepon polisi untuk menangkapnya. Kecelakaan itu dulu adalah sebuah kecelakaan. Ayah Xiao Xiao yang menerobos lampu merah. Jadi secara hukum Chen Ziwan tidak bersalah. Kalau begitu aku beritahu Yan Xiaochen, ya aku harus memberitahunya kebenarannya. Kalau kamu melakukan itu, Xiao Xiao akan hancur, persahabatan kita juga akan hancur. Bukan, apa maksudmu? Aku semakin tidak paham ini. Apa hubungannya dengan kita? Bukankah kamu bilang, Wei Tong bilang, Xiao Xiao sekarang hidup sangat bahagia. Ibunya juga sudah lama tidak kambuh sakitnya. Kalau kamu ungkapkan kebenaran ini, maka semua ini akan hancur berantakan. Kamu paham tidak? Aku sudah menyakitinya sekali. Aku tidak ingin menyakitinya lagi. Kalau begitu kamu hanya bisa menahan diri. Bukan ini terlalu tidak adil untukmu? Aku sudah keluar dari permainan ini. Aku hanya bisa menahan diri. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Chen Ziwan dia sekarang adalah cobaan terbesar Xiao Xiao. Tapi di sisi lain,
Dia juga satu-satunya sandaran Xiao Xiao. Ningshen, mari kita hentikan ini. Bisakah kamu membiarkannya membusuk di perutmu? Baik, aku akan membiarkannya membusuk di perutku, tidak masalah. Aku tidak akan memberitahu siapapun, tapi Shen Hou. Bisakah kamu dengan orang-orang itu? Tidak berhubungan lagi, putus hubungan, selesai. Kita tidak peduli lagi dengan hidup matinya, oke? Kita berdua kembali ke masa sebelum mengenal Yan Xiaochen. Saat itu kita sangat bahagia. Tidak bisa kembali lagi. Peng-peng, yang penting kamu sudah kembali. Aku kasih tahu ayah dan ibumu. Setiap hari menantikan kepulanganmu tahu. Ayo lihat mobil ini. Ini hadiah dari ayah ibumu untukmu. Suka mobil ini? Kelihatannya tidak begitu mewah. Tapi aku kasih tahu performanya sangat bagus. Semua orang di toko ini menginginkan mobil ini. Kalau bukan untuk kamu pasti sudah diambil orang. Tahu, terima kasih Paman Sheng. Ngapain terima kasih sama aku? Anak ini. Kalau mau bilang terima kasih, aku yang harus berterima kasih pada kalian. Kamu tahu aku buka bengkel 4S ini. Ayah ibumu membiayai, juga membantu cari relasi. Kalau tidak mana bisa buka bengkel 4S ini kan? Ayo Paman temani kamu coba mobil ini. Bagaimana? Lumayanlah. Peng-peng, Paman tahu kamu sangat mandiri selama di Amerika. Tidak minta uang sepeser pun dari orang tuamu. Anak yang baik. Sekarang ini, pendidikanmu sudah selesai. Kembali ke dalam negeri untuk berkembang. Kamu tahu, ayah ibumu tidak mengatakannya, tapi di hati mereka selalu mendukungmu. Aku kembali kali ini, ingin menemani mereka dengan baik. Sejak adikku pergi, aku juga kuliah di luar negeri. Meninggalkan mereka berdua di rumah. Pastinya merasa kesepian. Ya. Orang yang sudah tua pasti ingin ditemani orang terdekat. Jadi selama ini kalau ada waktu luang, aku selalu menemani mereka. Mengobrol dengan mereka. Akhirnya kita bisa berkumpul. Kalau adikku masih ada, baru bisa disebut berkumpul. Sudah. Tunggu dulu. Pak.
Peng-peng anakku, kamu tidak boleh pergi begini. Kamu pergi ke luar negeri dulu beberapa tahun, tunggu semuanya tenang baru kamu kembali. Memperbaiki juga tidak terlambat. Ibu, biarkan aku pergi. Aku harus bertanggung jawab atas ini. Tidak, dia sendiri yang menerobos lampu merah. Bukan tanggung jawabmu. Ibu, aku tidak bisa tidak peduli. Aku yang menabraknya sampai mati. Kamu lihat sendiri hasilnya. Waktu Paman Zheng mengunjunginya. Ya Peng-peng, bahkan polisi tidak menyarankan kalian bertemu sekarang. Meskipun mereka memukulku atau memarahiku, aku harus menerimanya. Kamu anakku, ibu tidak bisa melihatmu menanggung semua ini. Tolonglah. Anakku, Ayah, ibu. Aku menabrak suami seorang istri. Aku menabrak ayah seorang anak. Aku bisa menghindar sementara, tapi tidak selamanya. Meskipun kamu pergi sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? ya, Sekarang kejadiannya sudah terjadi, kamu pergi sekarang juga tidak ada gunanya. Kalian tahu tidak? Aku melihat dengan mataku sendiri. Orang itu meninggal di pelukanku. Sebelum meninggal dia bilang padaku, minta aku merawat istrinya dan anaknya. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, seumur hidupku tidak akan tenang. Peng-peng, kalau kamu berani keluar dari rumah ini, aku akan bunuh diri di depanmu. Aku sudah kehilangan adikmu. Kamu mau membuat ibu kehilanganmu lagi. Bahkan ibu memohon padamu. Masuk. Kamu belum tidur kan? Belum tidur, masuklah. Ibumu baru saja mengirimiku pesan, katanya dia akan kembali ke Amerika besok pagi-pagi. Kenapa buru-buru sekali? Dia bilang lain kali makan bersama. Aku merasa aneh di hati. Ibuku sudah bilang padaku, duduklah. Apa ibu sudah tahu sesuatu Tahu apa? tentang pernikahan palsu kita? Kenapa kamu bilang begitu? Kenapa dia buru-buru pergi? Bukan tahu apa-apa, pasti dia marah. Tidak, kamu terlalu banyak pikiran. Kita sembunyikan dengan sangat baik. Ibuku bilang padaku mereka punya urusan penting yang harus segera diselesaikan. Jadi harus buru-buru terbang kembali. Bagaimana denganmu? Aku bagaimana? Kamu malam ini juga aneh. Iya. Akhir-akhir ini, tekanan pekerjaan sangat besar. Lihat, Sinli sudah pergi. Qiaoyu izin sakit. Beberapa hari lagi aku harus ke Hangzhou, menemui klien penting. Bahas beberapa hal. Mau aku temani? Tidak usah. Kamu tenang saja, di perusahaan masih ada beberapa proyek yang harus kamu awasi. Sudah, jangan terlalu banyak pikiran, tidurlah. Oh iya. Tadi kamu turun beli cuka. Aku kan turun. Aku lihat seseorang dari belakang. Sangat mirip Shen Hou. Orang itu kamu juga lihat. Aku hampir mengira itu dia. Kalau begitu aku salah lihat. Aku kembali tidur dulu, selamat malam.
Apa kamu salah lihat dia kan di luar negeri? Salah lihat siapa saja, aku tidak mungkin salah lihat Shenhou. Berarti Chen Siwan berbohong. Kenapa dia harus berbohong tentang ini padaku? Karena rasa posesif. Sekarang sudah berbeda dengan dulu. Chen Siwan, karena kamu nekat masuk ke dalam api. Nyaris kehilangan nyawa, dia sangat mencintaimu. Kalau sekarang Shenhou datang kembali dan merebutmu, apa kamu pikir dia bisa menerimanya? Tapi dia bukan tipe orang seperti itu. Dia sangat rasional. Orang yang paling rasional sekalipun, ketika menghadapi hal yang dia pedulikan, tidak akan merasa aman. Apalagi Shenhou bagimu adalah seseorang yang tidak bisa dilupakan. Dia lebih paham daripada siapapun. Tapi dia juga tahu antara aku dan Shenhou sudah tidak mungkin lagi. Lalu apa kamu mencintai Chen Siwan? Antara aku dan dia. Bukan cinta. Tapi aku akui ada perasaan antara kami. Apa kamu tahu? Dia sangat puas dengan kehidupannya sekarang. Sekarang ada aku, ada ibuku. Seperti sebuah keluarga. Jadi aku anggap ini untuk ibuku, juga untuk membalas kebaikannya. Aku akan tetap bersamanya. Cinta itu ada banyak jenis. Sebenarnya mungkin kamu sudah jatuh cinta padanya, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Sebentar, temani aku ke mall sebelah. Untuk beli hadiah untuknya ya. Halo. Kamu jarang menelepon aku duluan. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada, hanya ingin meneleponmu. Menyapa. Bagaimana hari ini? Bagaimana? Apa saja yang kamu lakukan? Aku bertemu dengan Wei Tong cukup menyenangkan. Kira-kira jam berapa kamu pulang? Sekitar jam 10. Kalau begitu kamu pasti lelah di kereta cepat. Istirahatlah sebentar. Aku akan menunggumu pulang. Jangan tunggu aku. Kalau kamu lelah, istirahatlah lebih awal. Tidak apa-apa. Aku sudah menyiapkan kejutan kecil untukmu. Kejutan apa? Kalau diungkapkan gak seru lagi. Nanti kamu lihat sendiri pas pulang. Oke, aku nggak sabar. Semoga gak mengecewakan. Dah.
Gimana menurutmu soal proyek baru ini? Maaf, aku akan kerjakan. Aku lagi rapat, singkat aja. Oke, mau nanya sesuatu. Chen Xiuan dulu dari Amerika. Balik ke Cina terus balik lagi ke Amerika. Kapan itu terjadi? 5 tahun lalu. Kenapa? Kenapa kamu nanya ini? Bulan apa masih ingat? Musim panas, mungkin Juli atau Agustus. Aku tanya ya. Apa dia pernah ganti nama? Pernah, dulu namanya Chen Peng. Dia nggak pernah bilangnya. Kayaknya dia merasa namanya terlalu kuno. Xiao Chen, aku pulang. Belum tidur. Mau kasih kejutan apa? Aku ganti baju dulu. Chen Peng. Tahun 2011. Tanggal 22 Juli. Kamu nabrak sampai mati seorang pria bernama Yan Ziqiang. Benar. Setelah kejadian itu kamu nggak berani hadapi. Kamu kabur sendiri ke Amerika. Zheng Jiankuo yang bantu urus semuanya. Benar. Balik sini. Jawab benar atau enggak.
Benar. Jauh-jauh dariku. Semua ini, kamu yang atur semua ya? Dari awal ketemu di Blue Moon, kamu yang atur ya? Terus aku masuk Doho Capital juga kamu yang atur ya? Aku kayak orang bodoh yang kamu kendaliin. Yang paling lucu aku malah nikah sama kamu. Aku nikah sama orang yang benar-benar bunuh ayahku. Semua ini kenapa sih? Kenapa kamu melakukan ini? Jangan dekat-dekat aku. Aku pikir aku bisa hidup dengan tenang. Aku hanya ingin hidup yang aman dan tentram. Aku baru saja siap menerimamu. Aku baru saja ingin hidup bersamamu dengan baik, tapi kamu sendiri yang menghancurkan semuanya. Kamu sudah menghancurkan hidup keluarga kami. Sekarang kamu juga ingin menghancurkan aku. Kenapa Chen Xiuan? Kenapa kamu tidak bisa menjauh dariku? Sejak awal menjauh dariku, kamu seharusnya tidak pernah membiarkan aku tahu kebenaran. Aku lebih memilih tetap dibohongi seumur hidup. Seperti orang bodoh, aku bisa menerimanya. Ayahmu sebelum meninggal bilang padaku dia punya anak perempuan. Umurnya 18 tahun. Baru saja selesai ujian masuk perguruan tinggi. Nilainya sangat tinggi. Tapi tidak bisa masuk ke sekolah yang seharusnya dia masuki. Dia bilang dia takut. Dia takut dia tidak punya waktu lagi. Dia takut dia tidak bisa melindungi anak perempuannya di masa depan. Jadi dia memintaku untuk merawat anak perempuannya dengan baik. Aku akui. Awalnya aku mendekatimu dengan tujuan tertentu. Beberapa tahun setelah kecelakaan itu, aku diam-diam memperhatikanmu. Aku tahu kamu kuliah di mana, ambil jurusan apa, dan bagaimana hidupmu dengan ibumu. Aku juga tahu kamu kerja di Blue Moon. Awalnya aku coba-coba saja. Tapi aku juga tidak menyangka. Karena sebuah taruhan aku bisa kenal denganmu. Waktu itu aku berpikir, mungkin ini kehendak ayahmu di surga, yang mempertemukan kita. Tapi selama ini, aku benar-benar tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin melindungimu dengan baik untuk ayahmu. Kamu tidak pantas menyebut namanya. Ya. Aku tidak pantas. Pukul aku tidak pantas. Pukul aku. Lepaskan. Jangan membuat dirimu terdengar begitu mulia. Kamu baik padaku dan ibuku hanya untuk menghilangkan rasa bersalahmu. Kamu pikir dengan hidup bersamaku seperti ini, apakah kamu bisa merasa tenang? Xiao Chen. Jika aku, hanya jika aku jatuh cinta padamu setelah menikah, apakah kamu akan percaya padaku?
Apa hakmu untuk berbicara tentang cinta padaku? Ya bagaimana kamu juga? Ya, aku dari Kabupaten Fu. Kamu dari mana? Kamu dari Kabupaten Fu. Hidup ini perlu mempersiapkan lebih banyak tabungan. Lebih baik aman daripada menyesal. Maksudmu membuatku menganggapmu sebagai tabungan temanku. Kenapa tidak? Aku sebenarnya cukup penasaran kenapa pertama kali kamu menyetujuiku. Membantu teman sedikit seharusnya normalkan. Apalagi kita sebangsa. Kenapa kamu mengikutiku pulang tanpa izinku? Mengintip privasi orang lain seru ya? Atau kamu pikir karena kamu pernah membantuku kamu bisa masuk ke dalam hidupku seenaknya? Ini bukan tentang teman atau sebangsa. Yang bisa menjelaskannya. Jika kamu merasa tidak nyaman, aku minta maaf. Tapi aku punya alasan sendiri. Kamu dulu pernah melakukan kesalahan juga ya? Banyak. Seperti adikku sejak adikku meninggal di hadapanku. Aku melihat beberapa orang atau hal yang terluka karena aku selalu tidak bisa menahan diri untuk merasa bersalah. Ingin melindungi. Sebenarnya ada suatu masa keadaan mentalku tidak terlalu baik. Pernah menemui psikolog untuk beberapa waktu. Dia tahu semua kejadiannya. Sekarang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyimpan rahasia ini selamanya. Selama kita tidak memberitahu mereka berdua, tidak akan ada masalah. Dia secara tidak langsung membunuh ayahku. Dia menghancurkan keluarga kami. Saya tahu bagaimana rasanya kehilangan ayah. Jadi saya juga tidak ingin dia mengalami penderitaan yang sama seperti saya. Menikah bagimu hanya sekadar bantuan kecil ya. Saya rasa di dunia ini tidak ada yang mutlak. Tidak ada kebaikan yang mutlak. Karena hal ini sudah terjadi, maka kita harus menghadapinya dengan lapang dada. Saya bahkan tidak tahu bagaimana membalas budimu dalam hidup ini. Kalau begitu anggap saja ini adalah hutang saya dari kehidupan sebelumnya.